Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan sebangsa tanah air, tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan di saat Anda terpapar virus corona sehingga penciuman Anda tidak berfungsi normal, tubuh lemas dan sesak nafas? Atau bagaimana cara untuk membentengi diri dari ancaman corona yang setiap saat mengintai kita? Lakukan 7 hal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita ambil intisari dari ayat Al-Quranul Karim sebagai resep dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang sedang sakit. 1. Hilangkan perasaan suudzon terhadap siapapun. Artinya, janganlah ada perasaan di hati Anda bahwa sakit Anda itu disebabkan karena tertular oleh virus yang dibawa oleh saudara Anda. Tapi sebaliknya, nisbatkan virus itu pada syaitan yang terkutuk. Sebagaimana aduannya Nabiullah Ayyub alaihissalam saat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Ya Allah, sesungguhnya aku telah dijahati oleh syaitan yang terkutuk yang menyebabkan kondisiku saat ini benar-benar susah, payah, dan tersiksa karenanya. Karena hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau menisbatkan penyakit yang menimpa beliau akibat dari ulah kejahatan syaitan yang terkutuk. Meskipun faktanya penyakit atau virus yang Anda derita karena tertular oleh teman atau orang lain atau saudara atau keluarga. Yang kedua, hentakkan kaki Anda ke bumi dengan sekuat-kuatnya, memaksa diri Anda bangun dari tempat tidur Anda. Jangan turuti rasa lemah, malas, takut, tapi lawanlah dengan bangun, bangkit dengan menghentakkan kaki sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabiullah Ayyub, urkud birijlik, hentakkan kakimu. Yang ketiga, mandilah dengan air dingin. Artinya guyurlah seluruh tubuh Anda dengan air dingin yang tersedia agar seluruh tubuh Anda bersih dan segar dari rijzah syaitan, dari virus yang disebarkan oleh syaitan yang menjadi sebab wabah itu menimpa umat ini. Sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadza mughtasalun baridun, ini adalah air dingin untuk mandi, mandilah. Kemudian yang keempat, minumlah air dingin yang dicampur madu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah wasyarab. Artinya ini adalah air dingin, minumlah. Penggunaan kata syarab dalam Al-Quranul Karim antara lain pula digunakan untuk madu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah syarab, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya, yang di dalamnya mengandung syifa, obat bagi manusia. Kemudian langkah yang kelima, sholatlah tahajud dengan cara memperpanjang bacaan Al-Quran dalam posisi berdiri Anda. Sujud dan rukuklah dalam tempo waktu yang lama
seperti lamanya Anda berdiri dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian yang keenam, keluarlah dari kamar Anda, keluarlah dari rumah untuk menuju masjid atau musalla dalam rangka memenuhi panggilan salat subuh berjamaah, agar kalian dapat menghirup udara segarnya waktu subuh, sehingga sel-sel saluran pernafasan dan paru-paru Anda benar-benar tercukupi oleh sebaik-baik oksigen alami yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu subuh, sehingga pernafasan Anda pun menjadi lega dan sempurna, sebagaimana firman Allah, was-subhi idza tanaffas. Allah bersumpah demi waktu subuh apabila bernafas, yang artinya waktu subuh merupakan waktu yang tersedia bagi siapapun yang ingin memperbaiki pernafasannya. Yang ketujuh, yang terakhir, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim, khususnya di waktu subuh tadi. Tentunya membaca Al-Quran dengan suara, sebagaimana firman Allah, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca di waktu fajar, meskipun yang dimaksud adalah Quran al-fajr adalah salat fajar, tapi Allah menggunakan kata salat di sini adalah dengan Al-Quran sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran merupakan sebaik-baik bacaan yang dibaca oleh seseorang di waktu subuh, karena Al-Quran yang dibaca di waktu subuh itu merupakan bacaan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan oleh alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dengan 7 perkara tadi. Jika kita mampu dan mau melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulia dan terhindar, terbebas dari penyakit apapun yang mengancam hidup kita dan menyengsarakan hidup kita, sebagaimana yang saat ini penyakit ini sedang mewabah bumi kita yang tercinta. Lakukan 7 hal ini, insya Allah Anda akan terbebas dan selamat dari ancaman itu. Karena itu, pastikan kita melawan virus corona ini dengan 7 hal. Jangan menyerah, jangan putus asa, bangkit, segera ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita sampaikan tadi. Kurang lebihnya minta maaf. Yang sebesar-besarnya, selamat untuk meraih kesehatan, kemuliaan hidup di dunia hingga di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.